Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di channel saya, di channel Ujang Akeo ya. Seperti biasa, saya sekarang mau buat bikin video lagi. Cuman videonya masih dalam tema masak. Nah, sekarang masaknya apa? Sekarang mau masak sambal goreng ayam ati atau sambal goreng ati ayam, teman-teman. Itu. Nah, karena kan belanjaannya sudah komplit yang video yang sebelumnya itu yang saya belanja. Nah, kan saya juga bilang saya senang ati ayam gitu kan. Nah, sekarang mau dibikin sambal nih. Mau dibikin sambal ati ayam. Ya, sambal goreng ati ayam. Dan terus karena ini juga masih bulan puasa ya. Jadi kesempatan, terus libur juga, jadi kesempatan mumpung ada di rumah lah ya. Jadi kegiatan-kegiatan dari kemarin itu masak ya gitu. Nanti kalau udah normal insya Allah nanti kita bikin videonya kegiatan di luar gitu ya. Nih di sini di Rusia sekarang mau musim panas, menghadapi musim panas, tapi biasa peralihan musim. Jadi masih gede nih anginnya. Saya juga tadi habis di luar, habis di office bikin buat kerja besok karena Rusia juga masih lockdown ya gitu. Jadi kalau yang keluar itu mesti ada jaminan kesehatan dari pemerintah. Kita isi aplikasi yang seperti yang saya terangkan di video yang sudah pertama saya terangkan tadi. Nah, dan terus teman-teman nanti temenin saya ya masak, tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Tonton terus. Biasa resep-resep masaknya masih resep-resep masakan dari ibu saya sendiri, mie Inot, bukan dari Google atau bukan dari YouTube ya. Jadi masih natural dari orang tua saya yang ngasih tahu. Jadi kalau nanti ada salah kasih bumbu atau kasih resep ya, namanya juga perbedaan ya, seperti itu. Jangan sampai nanti wah begini tapi nggak apa-apa. Itu buat itu kalau ada begitu itu buat pembelajaran saya, itu ilmu juga buat saya. Karena biasanya kalau saran atau kritik itu adalah teman untuk berpikir. Nah, jadi positive thinking aja, no problem, is okay ya. Gitu. Ya udah, kita ke dalam dulu yuk, di sini dingin. Oke, kita langsung ke dapur Akeo, yang mana dapurnya dapur seadanya, peralatan seadanya, semuanya seadanya dan apa adanya. Jadi kalau ada aneh-aneh sedikit harap dimaklum ya, seperti biasa. Yang penting dalam koridor tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang dipermasalahkan, seperti itu. Jadi jika suka video saya alhamdulillah, kalau nggak suka paksain aja tonton terus, nanti lama-lama juga suka insya Allah ya gitu. Ya udah, kita langsung ke dapur sederhana Akeo ya. Udah disiapin semuanya, pokoknya ready deh gitu. Dari tadi sudah saya siapin. Yuk teman-teman. Nah teman-teman, udah siap nih bahannya buat bikin sambal ati ayam ya, sudah komplit nih mudah-mudahan. Nah di sini saya sudah siapkan ayam, hati ayam ya, pastinya karena kita mau bikin sambal hati ayam, bukan hati-hati yang lain, apalagi sakit hati ya. Nah jadi nanti ayamnya ini kita cuci dulu, terus bisa digoreng, bisa direbus. Kalau buat ekonomis menghemat minyak goreng, ini bisa direbus biar nanti digorengnya pada waktu saat masuk berbarengan sama sambal, atau digoreng langsung bisa juga, silahkan bagaimana teman-teman juga menurut seleranya ya. Terus bahan yang lainnya sih yang sudah saya sediakan yaitu biasa tomat ya buat asamnya, ada juga bawang merah atau bisa juga bawang bombay, ada bawang putih, tapi kalau bawang putih nggak bisa digantikan sama yang lain, tetap harus bawang putih. Terus juga ada paprika atau bisa diganti cabai. Terus sama ladaku juga buat penambah rasa pahang lah gitu ya. Dan di sini juga biar tekstur sambalnya nanti menarik dan unik ya, buat juga penambah rasa saya tambahkan juga ini bubuk balado. Ini bawa dari Indonesia ya, masih ada stok sedikit lagi ya. Dan terus juga biar tambah pedas lagi dikasih cabai kering nih, ada cabai kering teman-teman ya, ini juga sama bawa dari Indo.
Pokoknya yang dibawa dari Indo itu sudah saya utarakan di video yang sudah saya buat di waktu lalu ya. Dan terus sedia juga minyak goreng ya, cuman di sini minyak gorengnya minyak goreng bukan bawa dari Indonesia, ini asli Rusia, minyak goreng bunga matahari. Karena kalau minyak goreng sawit di Rusia itu udah nggak ada, Eropa itu Amerika udah nggak ada, semuanya diganti sama minyak goreng bunga matahari. Dan terus di sini ada Vegeta ya, seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya itu. Ini ada Vegeta pengganti micin ya, tapi dia nggak terlalu asin, cuman lebih ke pelejat aja. Makanya saya sediakan pula di sini garam. Nah, kalau garam di mana-mana semua asin ya, nggak ada jenis yang berbeda. Cuman ada garam garam apa namanya yang terseleksi itu, yodium, sama garam biasa, garam badag, ya kayak garam puruluk kalau kata orang kampung. Nah terus juga nih ada gula merah juga buat rasa manisnya nanti ya. Nah dan ini bumbu bahan-bahan yang sudah saya iris-iris seperti tadi itu paprika, bawang putih, bawang merah, dan tomat ya. Nah, jadi ini udah saya iris. Nah, buat bikin sambalnya teman-teman ada dua alternatif, terserah teman-teman seleranya mana. Ada yang mau direbus silahkan, atau mau digoreng juga silahkan, tergantung selera teman-teman. Tuh tekstur hasilnya sama kok ya. Kalau sambalnya direbus seperti yang kemarin saya terangkan di video yang sebelumnya itu ya, bagaimana membuat sambal goreng dengan bahan pertama direbus. Nah, kalau yang sekarang coba saya goreng nih. Buat sambalnya teman-teman, nanti baru diadukan sama hatinya seperti itu. Dan ini buat pewanginya juga saya ada daun jeruk nipis ya, ini bawa dari Indonesia ya. Seharusnya sih ada salam, cuman nggak ada, jadi penggantinya ini nggak apa-apa, sama aja. Ke teman-teman kita siapkan dulu buat pengolahannya ya. Tunggu sebentar, nanti kita cuci hatinya juga ya. Oke. Nah ini dia tadi hati yang sudah saya cuci, saya masukkan dulu ke angkot, ke microwave ya, biar kadar airnya turun dulu. Jadi pas nanti digoreng itu dia cepet keringnya gitu, jadi nggak nunggu lama gitu, pemanfaatan waktu. Nah teman-teman, nah tadi yang cabai, tomat, bahan sambalnya yang sudah saya iris-iris, sekarang sudah saya goreng dan ini hasilnya ya. Nanti untuk video penggorengannya saya unjukin di dalam video ya gitu. Jadi ini sudah digoreng, jadi tinggal diulek. Nah seperti kemarin, karena ini banyak terus kapasitas cobekannya kecil, jadi kita nguleknya di tempat ini lagi aja ya, cuman kita butuh ulekannya aja ya, nanti kita ulek bareng-bareng. Nah dan semua ini bumbu-bumbu yang tadi sudah menghilang, berarti sudah dinyiapkan ke sini semuanya gitu ceritanya. Dan terus teman-teman, nah ini juga hatinya sudah saya goreng ya. Ini bukan gosong, memang teksturnya begini karena tadi saya sudah dicuci itu ya, sudah dicuci. Terus karena di tempat kami ada microwave yang kami bilang angkot itu, jadi setelah dicuci kami iriskan dulu di dalam microwave biar airnya turun, jadi pas digoreng itu dia cepat matangnya. Nah dan inilah hasilnya ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita ulek dulu buat sambalnya. Oke teman-teman, kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lembut teman-teman ya, biar lembut. Nah oke teman-teman, ini udah diulek nih, udah lembut ya, jadi nggak usah lembut-lembut banget, jadi biar kerasa gerges-gergesnya ya gitu. Sekarang kita masukin bumbu yang lainnya. Kalau gula merah tadi sudah saya masukin, sekarang tinggal garam secukupnya aja. Cukup ya. Terus vegetanya kita masukin. Nah cuman yang vegeta ini nggak saya pakai, cuman yang pakai yang saya isi ulangnya ini juga sama vegeta ya, sama kayak itu, cuman ini isi ulangnya. Kita masukin
secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, biar nanti kalau kurang bisa di darat. Nah, terus kita masukin lagi bumbu sambal baladonya. Biar kelihatan, biar kerasa pedasnya, soalnya ini kan paprika juga. Nah, ini juga ladaku mericanya sedikit aja. Nah, biar tambah sahangnya ya. Nah, biar tambah pedasnya. Terus kita ulek lagi ya. Kita ulek lagi sampai dengan lembut. Oh, mungkin ada yang tanya, kok kenapa sih Ujang Akeo bumbunya dimasukin di darat, nggak pas lagi digorengnya? Sebetulnya bisa pas mau dibumbuin digoreng, nah gitu bisa. Cuman saya ambil praktisnya aja ya, karena ini juga sambalnya udah jadi, sambal goreng, tinggal nanti menguatkan lagi aja pas digoreng yang kedua ya. Jadi biar nggak ribet, jadi saya bumbunya saya bumbuin di atas aja di darat ya. Jadi nanti kalau pas digoreng itu tinggal masukin atinya aja ya gitu teman-teman. Jadi sebetulnya nggak ada yang berbeda, sama aja, cuman fungsinya sama aja, cuma teknik aja yang berbeda ya gitu. Dan terus sebetulnya kalau sambal ati ini tuh sebetulnya sama sambal biasa bahannya, cuman lebihnya ini ditambahin ati. Samalah kayak nasi goreng pete gitu kan, bahan dan lauknya sama nasi goreng, cuman lebihnya itu dikasih pete ya gitu teman-teman ya. Itu soalnya kenapa ini yang saya ketahui ya, dan juga ini saya dapat ilmunya dari ibu saya Mi Inot ya, yang ngajarin saya. Jadi semuanya dibikin mudah aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya resep atau yang lainnya yang beda dari saya, pasti ada ya. Tapi yang saya ketahui, ilmu dari orang tua saya Mi Inot yang ngasih tahu saya ya ini ya gitu ilmunya. Oke, buat sambil nunggu kita goreng lagi, kita masukin dulu minyaknya ya. Oke, itu ada minyaknya, tinggal nambah aja ya. Kita tutup, kita atur temperaturnya di 161 biasa buat goreng ini. Ya, filternya 161 temperaturnya teman-teman. Nah, dan nanti kalau ini terakhirnya kita masukkan daun jeruk nipis beberapa lembar, 2 atau 3 lembar ya teman-teman. Nah teman-teman, udah matang nih minyaknya ya, jadi kita masukkan bumbu sambalnya ya. Nah, kita masukin, bismillahirrahmanirrahim. Masukin bumbunya. Kita aduk sedikit. Kita tunggu sampai sebentar lah, 2 atau 3 menit ya, untuk memastikan lebih matang ianya ya. Nah, ada yang tanya ke saya, kok Akeo katanya kontennya itu apa sih katanya gitu kan, seputar apa? Sebetulnya yang saya vlog ini ya, saya nggak menjurus ke suatu titik atau tema ya. Jadi saya hanya kegiatan setiap hari kehidupan saya aja ya. Kalau lagi liburnya ada kegiatan masak ya masak, kalau lagi kegiatan liburnya main ya main ya, nggak ada yang spesial. Yang pastinya spesialnya saya buat nemenin teman-teman aja ya, buat ngisi waktu luang gitu ya. Jadi nggak ada yang lain gitu teman-teman. Jadi makanya kalau ada masukan silakan ya, kirim ke kotak komen ya. Oke, sambil nunggu ini matang sambal bahannya, kita lihat nih ya, kita ke belakangin ininya. Ini buat artinya siap-siap. Jadi kalau udah kelihatan agak menggerutuk gitu, menggerutuk minyaknya, sambalnya naik, kita baru masukin artinya ya. Nah teman-teman, sekarang wah udah matang nih sambalnya, udah menggerutuk ya, udah menggerutuk tuh sampai pada berkerak bawahnya ya gitu.
Seharusnya sih seperti yang kita umumnya bikin sambal setiap 1 menit atau 2 menit dibulak-balik ya, seperti kita bikin sambal goreng gitu. Oke, sambalnya udah siap, tinggal kita masukkan atinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, udah masuk, kita aduk sampai rata dan terus nanti kita tunggu beberapa menit sampai dengan menyerap sambalnya ya ke dalam atinya, ke ati sanubarinya. Nih teman-teman nggak usah monoton karena dibilang oh bikin sambal goreng ati gitu kan, tok ati aja nggak seperti itu juga ya. Jadi kalau teman-teman suka, ada yang suka pakai apa namanya tuh ubi ya masukin ubi, kalau yang pengen sukanya kentang ya masukin kentang, atau nanti di akhirnya ini bisa juga buat modifikasi ya, kalau buat passionnya itu ditaburin bawang daun atau bawang goreng ya, seperti itu kalau buat pengen dipercantik ya. Biasanya yang suka selfie gitu kan buat dipercantik ya, bisa ditambahin kentang juga atau sosis juga, jadi nggak tok begitu ati aja gitu ya, bisa ditambahin yang lainnya. Nah teman-teman, kita tunggu beberapa saat, beberapa menit sampai dengan dia keluar tumpah ruah minyaknya, berarti dia sudah matang ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, oh sudah matang. Nah, kita terakhir kita masukkan 3 lembar daun jeruk. Nah, jadi biar terasa wangi, sebetulnya ini pengganti buat daun salam ya. Ya kalau ada daun jeruk gak apa-apa. Kalau teman-teman senang pakai parfum ya pakai parfum juga. Nah ini pemanasnya sudah saya kecilin 60 derajat ya. Jadi ini suhu stabil ya. Dia nggak bakal naik, nggak bakal tulum, dalam artian dia nggak bakal bisa menggosongkan ya. Gitu. Kita aduk biar rata wanginya, biar meresap. Lah teman-teman, udah berkerak ke bawahnya, kelihatan kan hitam. Nah, dan juga minyaknya udah keluar. Udah keluar minyaknya ya. Nah, kita nanti sebentar lagi kita hidangkan. Nah teman-teman, yang tadi kita masak sambal goreng ati ayamnya sudah selesai dimasak. Nah inilah penampakannya ya. Alhamdulillah udah selesai. Cuman saya kasih irisan ketimun biar nggak terlalu slow gitu warnanya, biar ada gerinjil-gerinjilnya gitu ya. Nah ini teman-teman hasilnya nih ya, lumayan lah buat saya sebagai pemula. Ya mungkin kalau nikmatnya jauh ya, kalau nikmatnya jauh, enaknya jauh gitu maksudnya. Tapi kalau kita selalu bersyukur, kalau kita dalam keadaan sehat, insya Allah semuanya nikmat, semuanya enak teman-teman ya. Jadi menu hari ini nih untuk kita berbuka puasa ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga ke penghujung acara. Masih di video Ujang Akeo ya. Karena yang tema hari ini kita masak sambal goreng ati ya. Alhamdulillah sudah selesai dari proses awal hingga akhir. Nah jika di dalam proses pembuatan sambal goreng ati saya ada salah, ada perbedaan sama teman-teman, mudah-mudahan itu menjadi satu persatuan ya, karena perbedaan itu indah pada waktunya ya. Jadi kenapa kalau saya beda, memang ilmunya saya itu tok dari orang tua saya, ibu saya Mi Inot yang mengajarkan, bukan dari Google atau dari YouTube ya, seperti itu. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan di like and subscribe ya, bagikan juga, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah subscribe video saya ya. Semoga teman-teman selalu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Itu saja dari video pendek dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.